Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All beloved students in everywhere, actually I'm glad to see you again in this occasion by using YouTube. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan satu materi di PJJ yang mungkin terakhir ya di kelas 7, yaitu bedah kisi-kisi kelas 7 di semester 2. Tentang bagaimana menganalisa kisi-kisi dan bagaimana untuk menentukan materi mana yang akan muncul di dalam PAT dengan cara PJJ. Sehingga ini adalah permintaan beberapa siswa wakil dari teman kalian ya, wakil dari Anda yang ada di grup Wonderful English. Bagaimana menggunakan YouTube agar supaya materi kali ini bisa diulang-ulang. Baiklah, akan saya mulai dari sini ya, dari sebelah kiri, bahwa ini adalah materi ya. Kemudian sebelah kanan adalah indikator soal yang akan dikeluarkan di dalam PAT besok. Kanannya lagi ini adalah tambahan dari Pak Rudi sendiri, yaitu nomor 1 dan 2, nomor soal pilihan ganda, nomor 1 dan 2 ini ada atau muncul materinya di halaman berapa pada LKS maupun Erlangga. Oh iya, untuk PAT kali ini di SMA Negeri 1 Wonogiri menggunakan online ya, sehingga jumlah soal yang mestinya ini adalah 50 pilihan ganda ditambah 5 esai, maka hanya akan menjadi 50 pilihan ganda saja karena menggunakan online Office 365. Saya lanjutkan. Silahkan dibuka, disiapkan LKS-nya dan buku Erlangga di seputar kalian, di kiri atau kanan kalian, sambil melihat video dari Pak Rudi. Baiklah, yang pertama di nomor 1 dan 2 ya, di nomor 1 dan 2 ini akan saya drawkan ya, saya gambarkan. Coba saya berusaha untuk menggambar, menuliskan ini 1 dan 2. Silahkan pelajari secara baik, yaitu teks pada LKS di halaman 60 ya, di halaman 60 berarti yang paling belakang. Ini posisinya ada di latihan soal ya, latihan soal semester. Silahkan di situ. Dan insya Allah nanti kalau kalian belajar LKS secara tuntas, kemudian ditambah Erlangga, insya Allah skor bisa 100. Nah kemudian di nomor 1 dan 2 itu adalah menanyakan letak posisi public places. Contohnya kalau di sini adalah post office atau kantor pos. Nah kemudian yang berikutnya di nomor 2-nya menanyakan mengapa pergi ke kantor pos, alasannya apa, untuk apa. Sehingga ini soal bisa menggunakan where dan menggunakan why ya. Why itu berarti menanyakan yang nomor 2, mengapa. Why do atau why do you go to post office, misalnya begitu. Coba go on ya, di nomor 3, 4, 5 ya. Di nomor ini silahkan ada masih di LKS. Nah ini dipelajari di halaman 60, nomornya di nomor 2 dan nomor 4. Baiklah, sekarang sampai di nomor 6, 7 dan 8 ya. Di nomor 6, 7, 8 ini masih menggunakan materi yang diambil dari LKS ya. Silahkan dipelajari bacaan yang ada di halaman 23 urean. Kemudian mirip juga di halaman 51 yang menanyakan tentang animal, binatang. Bentuk pertanyaan dengan kata tanya. Kata tanya what, where, when, how, dan seterusnya. Kemudian di nomor 9, 10, 11 ya, 9, 10, 11
Masih materi diambil dari LKS ya, dipelajari silakan halaman 16. Menanyakan berbagai informasi tentang seseorang, job dan lain-lain dengan variasi pertanyaan kata tanya ya, dengan menggunakan what, who, where, when, dan juga di nomor 11 itu nanti ada referen. Referen adalah soal yang merupakan kata rujukan yang mengacu pada. Biasanya digunakan dengan menggunakan kata ganti she, he, it, they, them, dan seterusnya. Sekarang masuk di nomor 12 ya. Masuk di nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, ini. Nah, diberikan sebuah teks pendek sederhana ya. Kemudian ini tentang teks deskriptif ya. Jadi teks deskriptif. Kemudian diharapkan Anda dapat mengidentifikasi gambaran umum, kemudian informasi yang tersurat dan tersirat. Nah, silahkan dipelajari di dalam LKS di halaman 25, yaitu teks tentang school, namun soal dibuat dengan pilihan ganda. Jadi our school itu dalam latihan di LKS itu adalah soal-soal bentuk uraian, tetapi nanti yang muncul di dalam PAT nanti adalah pilihan ganda. Ya, ingat bahwa di SMP Negeri 1 semua soal adalah pilgan. Bisa juga Anda bisa melihat halaman 61. Bahkan ini adalah model latihannya juga pilihan ganda. 61 di halaman terakhir dari LKS itu adalah pelatihan PAT ya, itu digunakan tahun yang lalu. Ini malah justru mirip sekali. Nah, soal itu menggunakan 5 kata tanya ya, 5 kata tanya, kemudian 1 rujukan dan makna kata sinonim. Makna kata yang berupa sinonim berarti 5 ditambah 1 tambah 1 berarti ada 7 ya. Jadi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuh. Kemudian di nomor 19, 20 ya, 19, 20 dan 21 ini silahkan dibuka di LKS ya, khususnya adalah pelajarilah di halaman 50 dan 64 yang menanyakan informasi yang tersurat dengan kata tanya. Ini ya. Silahkan di LKS lagi di halaman ini. Oke, sampai di nomor 18, 19, 20, 21 ya. Ini ada sebagian yang kepotong di bawah. Tapi nanti diberikan tag ya tentang seseorang siswa. Ya, ini siswa diminta untuk mengidentifikasi pekerjaannya. Nah, kemudian ini adalah tagnya adalah reading, tentang tag deskriptif. Ya, tentang seseorang mestinya begitu. Nah, kemudian di LKS pelajarilah di halaman 50 serta 64 yang menanyakan informasi yang tersurat dengan kata tanya. Lagi-lagi semua memang ini banyak menggunakan kata tanya. Dalam semester ini Pak Rudi juga sudah memberikan materi tentang kata tanya where, when, who, when, why,
dan seterusnya, ditambah lagi dengan how many, how much, dan seterusnya. Ini ya. Oke, baiklah, sekarang kita sampai di nomor 23 ya, di nomor 23, 24, 25, 26, dan 27. Nah, melengkapi paragraf rumpang deskripsi tentang seseorang. Jadi nanti ada kalimat rumpang, yaitu teks yang dibolong-bolong ya. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan close word tag. Nah, di sana nanti Anda untuk mengisi bagian mana yang hilang itu adalah pada adjektif, kata sifat, ya, kemudian verb, ya, itu di nomor 23, 24, 25, 26, 27 itu nanti isinya adalah kata sifat dan kata kerja, isiannya itu. Nah, silahkan dipelajari ya, silahkan dipelajari di dalam LKS, ya, dalam LKS di halaman 23. Namun deskripsi tentang manusia, seseorang atau person ya. Jadi kira-kira ini kalau kita lihat ini adalah tentang seseorang ya. Meskipun nanti di dalam contoh itu adalah bukan orang, tapi nanti yang keluar dalam soal adalah deskripsi tentang seseorang. Bisa juga ya, silahkan Anda juga mempelajari Erlangga ya, di dalam Erlangga juga ada. Kemudian model soal yang dikeluarkan di sini 3 kata kerja, kemudian 2 kata sifat. Nah, di nomor 28 sampai 33 ya, silakan dibuka LKS-nya dan pelajari dengan baik, khususnya di halaman 63, yaitu menanyakan tentang profesi dalam bentuk tag rumpang lagi ya, masih tag rumpang. Cuma ini bedanya adalah profesi, kalau di sini adalah tentang seseorang. Ya. Nah, kemudian di dalam tag rumpang itu isian adalah kata sifat, kata benda, dan kata ganti. Jadi untuk Anda biasanya terjadi kesulitannya ada di kata ganti ini ya, biasanya ya. Silahkan dipelajari dalam buku LKS ya, silahkan dibuka lagi di halaman 63. Oke, lanjut di nomor 36 ya, 36. Oke, lanjut di nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40 ya. Silahkan kalian semua membuka LKS-nya lagi ya, lagi-lagi di LKS memang karena banyak yang dikeluarkan dari LKS. Kemudian juga dari Erlangga, silahkan juga dibuka mulai dari halaman 48 ke belakang ya, karena di semester 2. Terutama konsentrasi penuh fokus di halaman 24. Namun soal dibuat dalam bentuk pilihan. Kalau latihan di halaman 24 itu adalah esai, maka soal nanti yang muncul tetap pilihan ganda. Nah, kemudian menanyakan kata sifat, kemudian bagaimana menggunakan kata tanya, dan menanyakan informasi yang rinci. Jadi soal ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini menanyakan atau soal itu bentuknya adalah mendeskripsikan atau tag deskriptif ya, tentang apa? Tentang favorite place, tempat yang sangat favorit ya, atau ruang yang sangat favorit, atau ruangan favorit seseorang. Nah, kemudian kita masuk di nomor 41 sampai 45. Ini adalah tentang seseorang lagi ya, masih tentang seseorang. Karena ingat bahwa tag deskripsi atau descriptive tag itu adalah menjelaskan, menggambarkan seseorang, person, sesuatu, bisa benda, animal, kemudian plant dan place. Nah, kemudian silahkan dibuka lagi dengan seksama LKS di halaman 25 ya, kemudian atau buku Erlangga
ya, setelah 48 ke belakang. Nah, di halaman 25 ini ada tag deskriptif, ya. Namun pada umumnya, tag itu menceritakan tentang seorang yang biasa kalau dalam LKS, ya. Tetapi nanti yang muncul seseorang yang biasa, contohnya adalah Ana, Tony, Lia, atau Master Rudi, Master Susanto, begitu ya. Namun nanti yang dikeluarkan itu bukan seseorang profesi guru atau murid atau biasa, tetapi yang dikeluarkan adalah tend to artis, ya, cenderung adalah artis yang populer. Silahkan dicek di buku Erlangga. Kemudian di nomor 46, 47 sampai 48, ya, hati-hati. Ini bagian-bagian terakhir. Ini juga masih di LKS. Di Erlangga tidak ada, halamannya adalah halaman 28. Nah, ini agak unik, ya, karena penggunaan adverb of frequency. Contohnya adalah usually, seldom, never, often, sometimes, always, dan lain-lain. Nah, padahal halamannya awal ini, ya, tapi soal yang dikeluarkan justru di bawah, ya, di nomor 46, 47, dan 48. Silakan pelajari dengan baik di halaman 28, agak awal, ya. Nah, kemudian pelajari tempat umum seperti hospital, drugstore, kemudian post office, dan lain-lain. Itu untuk model apa, ya, melengkapi kalimat, ya, melengkapi kalimat. Ya, siswa mengidentifikasi tempat yang umum. Contohnya tadi ada disebutkan, bisa di rumah sakit, bisa di apotek, kantor pos, dan seterusnya. Ini di nomor 48, ya, berarti tinggal 49 dan 50. Oke, kemudian di nomor 49. Di nomor 49 dan 50, ini dua nomor terakhir. Ini masih di LKS di halaman 53 dan 56 tentang lagu. Silahkan dipelajari baik-baik di latihan soal semesteran atau PAT yang ada di buku aktivitas atau LKS dengan baik. Baiklah, well, all student, I think that's all about my analysis of, outline PAT atau penilaian akhir tahun. I do hope that all of you can handle of the item test and next time. Bye bye. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.